Dan nanti jika ingin talaki bisa langsung ke Ustadz Abu Omar ya, seperti obrolannya Pak Jaya tadi ya, Pak sama Papi juga ya. Udah sering kan, maksudnya japri ke Ustadz Abu Omar ya? Iya. Ya merekam atau di ini. Jadi itu memang metodenya begitu. Jadi walaupun kita offline juga kalau kita nggak masuk dulu sama ustadznya, coba Bapak nanti ini talakinya sama saya ini video call gitu. Jadi tidak ada kata absen karena ilmu itu kita nggak mau ketinggalan gitu. Jadi silahkan dengan adanya metode Zoom ini kita ada rekaman lalu kita bisa untuk talakinya bisa video call ya. Insya Allah tidak akan ketinggalan ya. Karena ini kita sudah memasuki sifatul huruf. Ya, sifatul huruf ini udah agak sedikit memerlukan memerlukan pemikiran yang lebih lebih dalam lagi karena harus ada perpaduan antara mahroj sama sifat. Ya, minggu lalu kita sudah masuk ke syiddah dan roqwah. Insya Allah hari ini kita akan membahas isti'la dan istifal. Ya, jadi kemarin pelajaran kita membahas Al-Fatihah kalau nggak salah. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Kemarin kita talakinya surah An-Nasr, terus Ustadz Abu Umar kemarin mentalkinkan Al-Fatihah, dan ada beberapa coret-coret dan beberapa penilaian dari beberapa bapak-bapak yang mungkin masih perlu memperdalam pembacaannya. Baik, untuk menyingkat waktu saya persilakan Ustadz Abu Umar untuk memimpin halaqah ini. Fadhal Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Pak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa A'la yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, ya, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat menghirup udara segar di atas dinul qayyim, yakni agama Islam, di atas pemahaman yang benar, ya, dijauhkan kita semua daripada kesesatan di dalam beragama. Selawat juga beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahli keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Iya, ikhwah, menyambung materi yang telah lalu, insyaallah ta'ala hari ini kita akan membahas mengenai sifatul huruf yang memiliki lawan yang ketiga, yakni isti'la dan istifal. Ya. Isti'la, istifal. Baik. Secara bahasa, isti'la itu diartikan adalah terangkat, ya, mengangkat. Adapun istifal yang artinya adalah mendatar. Jadi dua sifat ini digabungkan bersama, itu dikarenakan mereka berlawanan, ya, yang satu terangkat, yang satu tidak terangkat.
atau berlawanan. Adapun istilah yang banyak difahami oleh sebagian penuntut ilmu di tanah air kita ini, isti'ala itu dikatakan dengan huruf tebal, ya, yang mana huruf-hurufnya jika dia berharokat fathah, maka pembacaannya ada unsur O-nya. Nah, beri contoh, misalnya ho, ya, fo, do, po, ya, ko, kof, ya, seperti itu pembacaan huruf-huruf isti'ala, ya, yang mana ada memiliki unsur huruf O di dalam pengejaan hurufnya. Adapun selainnya itu disebut dengan istifal. Tidak ada usaha untuk memasukkan huruf O ini. Iya, terjadinya suara huruf O ini bukan dikarenakan harakat, ya, bukan dikarenakan harokat. Dia bisa bersama-sama fathah, namun yang satu memiliki huruf O, yang satu tidak memiliki huruf O. Ini dikarenakan sifat dari bahasanya itu sendiri, ya, yang mana istifal secara bahasa arti terangkat. Lidah bagian belakang kita terangkat pada saat kita menebalkan huruf ini. Kita bisa rasakan pada lidah kita masing-masing. Kita contohkan menyebut huruf O, ya. Itu posisi lidah dari ujung hingga dari pangkal hingga ke ujung itu seperti ini, ya. Adapun ini afwan, ini bibir kita, ya. Lidah di sini dia. Nah, yang belakang ini rongga tenggorokan, ya. Ini di sini. Seperti ini. Nah, inilah usaha untuk mengangkat lidah bagian belakang ini disebut dengan isti'ala. Isti'ala, ya. Ini ada hamzahnya. Baik. Kita coba beralih ke papan tulis. Saya mohon izin dari ketua. Ya, silakan Ustaz. Baik. Iya. Ini sifat yang ketiga, ya, yang memiliki lawan adalah isti'ala. Ya. Di sana seperti ini dia, ada hamzahnya, ya. Isti'ala. Dan lawannya adalah istifal. Ya. Yang artinya adalah bisa dikatakan ini tebal dan tipis, ya. Arti secara bahasa yang paling populer di tanah air kita itu mengenai huruf ini, tebal tipis. Padahal sebenarnya maknanya ini terangkat, ya. Isti'ala ini artinya adalah terangkat, sedangkan ini mendatar. Baik, huruf-hurufnya yang perlu dihafal adalah huruf-huruf isti'ala itu ada rumus yang kita pakai, khussu, dawtain, qil. Khussu, ya, dawtain, qil. Ya. Khussu, dawtain, qil. Ini adalah huruf-huruf yang isti'ala. Jadi hurufnya yang pertama apa dia, Pak? Kho, ya. Yang kedua so. So. Ya, yang ketiga do, Do. ya. Baru ada oin atau o,
Wow. Ya. Oh. Lalu di sini ada po dan kof atau ko terakhir apa dia? Wo. Ya. Lihat di sini pada saat dia misalnya kita ganti ke kepala harokatnya ini dengan fathah, maka dia o semua ya. Namun kalau mengartikan ini hanya sebatas memiliki unsur o, maka nanti jadi rancu jika dia ada diganti harokatnya seperti ini contohnya. Ya, menjadi hu. Nah, hu tidak ada o-nya berarti nggak tebal dong Pak Ustadz, misalnya seperti itu. Tidak. Yang berubah itu adalah harokat saja. Namun kalau kita artikan dengan makna yang sesungguhnya adalah terangkat, ya, terangkat, maka kita akan fokus kepada lidah kita ya, lisan kita. Saya ambil ilustrasi di sini mengenai tenggorokan kita ya, mulut kita. Nah, ini kita gambarkan ini adalah mulut. Ya, ini tenggorokan, lajurnya, dan ini lidah. Ya. Di sini bibir kita ya. Bibir manusia. Nah, lidah pada saat isti'la itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi, pada saat penyebutan fathah, dia hanya keluar dari sini ya. Kho. Kita ambil contoh huruf kho nih. Ya, huruf kho. Pada saat dhammah, lidah ini tidak berubah sama sekali. Tetap pada posisinya seperti ini ya. Namun yang berubah hanya bibir saja. Ho. Ho. Seperti itu. Pada saat dia dhammah. Jadi yang berubah hanya contohnya bibir ini dia lebih condong ke depan ya. Karena penyebutan huruf ho. Nah, jadi tidak ada perubahan struktur dari lidah, itu tidak ada. Dia akan tetap seperti ini. Baik. Begitu juga dengan huruf yang lain. Contohnya so ya. So pada saat su dia seperti ini. So. Su. Yang berubah hanya bibir saja yang berubah. Karena pada saat fathah ini tidak boleh berubah ya. Tidak boleh bergerak. So. Seperti itu. Ya. Dan begitu juga huruf-huruf yang lainnya yang berjumlah 7 ini. Huruf-huruf isti'ala ini berjumlah 7. Namun ada satu huruf yang terkadang isti'ala, terkadang dia istifal. Namanya huruf ro ya, Pak. Ro ini dia terkadang bisa ditebalkan, terkadang bisa ditipiskan. Ya, pada saat dia berharokah fathah, dia dibaca ro. Pada saat harokat dhammah, ru. Sama lidah seperti ini juga ya. Namun pada saat dia kasroh, nah di sini baru dia menipis. Ri. Ya, baru lidah ini turun dia. Ri, seperti ini. Ri penyebutannya. Sudah tidak isti'ala lagi. Ya. Ada satu lagi huruf yang terkadang tebal namun hanya pada satu kata. Itu adalah lam ya. Yang terdapat pada lafzul lafzul jalalah. Ya. Di sini pada saat pembacaan ini lam di sini ditebalkan ya. Allah di sini. Allah. Ya, cukup hanya di sini saja pada lafzul jalalah ini. Di lainnya tidak ada. Ya. Lam dan ro. Makanya lam dan ro ini tidak masuk ke dalam jajaran huruf isti'la. Adapun setelahnya itu dikategorikan dengan huruf yang tipis. Dikarenakan lidah formasinya seperti ini. Ya. Mendatar dia. Ya, apa tuh sa, si, su, ya ringan saja diucapkan ya, seperti mana kita ya, orang Indonesia mengucapkan huruf-huruf alfabet, ya seperti itu. Baik, sampai sini penyampaian daripada sifat isti'la dan istifal ya. Bisa dikatakan dia ini sifat tebal atau tipis, ya, atau bisa dikatakan dia sifat terangkat atau menurun ya, terangkat atau menurun. Baik. Sampai sini kita
buka pertanyaan bagi para penanya. Tafadhol. Silakan Bapak yang ingin bertanya. Opung. Pak Jaya nih, pasti nanya nih Pak Jaya nih. Pak Hadi Pak nih. Jaya minas sa'ilin nih, suka menanya nih saya. Masya Allah. Ini kalau kuliah ini suka bikin repot dosen ini. Nanya mulu. Baik, itu penjelasan ya. Jadi di sini kita sudah mulai, insya Allah akan membenarkan ya huruf-huruf yang isti'ala ini harus diangkat ya. Jadi hukum asalnya sebenarnya tidak boleh menggerakkan bibir ya. Contohnya kita menyebut huruf so ya, itu tidak boleh so ya. Ini adalah bagian dhammah ya. Su yang mana dia bunyinya su, bukan gini jadi so ya, tapi dia so. Lihat nih, so atau do. Lihat pembentukan huruf o itu bukan seperti Indonesia o ya, o, tapi dia dari lidah yang mana tadi kita ilustrasikan ya, bagaimana lidah belakang terangkat, so do ya, atau ro ya. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut kepada sesi yang selanjutnya, yaitu pembacaan Al-Fatihah oleh 2 orang peserta. Baik. Bentar, Ustaz. Baik. Giliran siapa nih hari ini? Sebentar, saya lihat dulu Ustaz ya. Baik. Sana. Siapa yang mau ini nih? Opung sama Papi lah ya. Baik. Ya. Baik, tafadhol. Opung yang pertama. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sebentar, Bung. Kita sudah masuk ke huruf ini ya, syiddah dan rokhwah kemarin ya. Jadi ain di sini ya, baik. Ain di sini itu dilembutkan lagi, Opung. Alhamdulillahi rabbil tarikannya dari gitu. Dari kecil ke besar ya. Jangan langsung besar. Tapi alamin. Alamin. Baik. Ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mumtaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, sebentar di sini ada shot ya. Nah, di sini shot di dalam penyebutannya dia sifatnya pertama isti'ala. Ya bagi Papi ini yang udah tasir lanjutan, ada lagi huruf itbaknya dia kan ya. Ada sifat itbaknya huruf shot ini. Jadi pembacaannya jika dia memiliki 2 sifat ini, satu isti'ala, yang kedua itbak, ya, maka paling berat.
Saya contohkan, ihdinas soiro seperti itu. Soiro, ya, pengucapan yang terberat ini jika dia ada sifat itbaq. Soiro seperti itu. Ya. Begitu juga dengan to, ya. To, soiro, tol, ya. Ada dua di sini kata sirat, ya. Siratal ladzi, seperti itu. Siratal ladzi, sangat berat pengucapannya. Baik, boleh diulang dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ladzi Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Baik, itu dia, Pak. Opung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Di sini kita sudah masuk, ya, untuk koreksi mengenai sifat, ya. Adapun untuk makhraj ini alhamdulillah sudah sempurna, ya, tapi berarti tidak ada kesalahan yang jali, ya. Namun di sini sifat ini masuk bagian terpenting yang mana sebagiannya terdapat kesalahan yang khafi, sebagiannya lagi itu bentuk daripada kefasihan. Ya. Di sini short itu bukan masuk dari kesalahan yang khafi, ya, kalau dia kurang diitbakkan, ya. Adapun istilah tadi sudah dapat siratal ladzi, atau siratal mustaqim, itu sudah istilah. Tapi kalau mau diitbakkan sira, nah, lihat dia jatuh sedikit. Sira, kalau Anda tahqiq lebih lama lagi nih. Sira, nah, seperti itu. Tapi hanya sekedar istilah. Sira, lihat ya, beda, ya. Ini hanya istilah saja. Sira, istilah dengan itbaq. Sira, seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Namun di sini khusus untuk papih, ya, yang hasilnya sudah tingkat lanjut. Afwan, sorry. Untuk opung, yang mana di sini tahsin sudah masuk kepada tingkat lanjutan. Adapun sifat itbaq ini akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini kalau sudah berjumpa 4 sifat ini, insyaallah sudah lebih enak kita membahas, ya, karena memudahkan kita untuk mengkoreksi jika para peserta mengetahui istilah-istilah daripada sifat-sifat ini. Barakallahu fiik, opung. Kita berikan kesempatan kepada yang selanjutnya, Papi, ya, Papi Suwanto. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangin, tapi a'udzu billah, a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, nggak perlu ini Papi tergesa-gesa di dalam menyebutkan huruf-huruf yang kasroh, ya. Dari sini maliki yaumiddin, ya. Yau itu ikutin saja alirannya. Jangan tergesa-gesa. Maliki yaumiddin. Baik. Maliki yaumiddin. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sama juga, ya. Terhadap huruf yang disukunkan saja kita tidak tergesa-gesa. Terlebih lagi huruf ini punya harokat. Ya, apalagi sampai 2 harokat, ya. Tidak perlu tergesa-gesa. Ikutin saja
bagaimana tingkatan nada itu ya dari gunung ke gunung ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa seperti itu. Baik, boleh dicoba. Iyyaka na'budu wa Santai. Lebih santai lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, seperti itu. Ya lebih santai kelihatannya ya. Lebih enak ini dikeluarkan makhrajnya. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Di ayat ke-7 ini bagian yang ghairil maghdu ini jangan diberhentikan di bi-nya ya, Opung. Ya, Papih maksud saya. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, langsung dia masuk seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, jangan berhenti di bi. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, jangan seperti ini. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim ya. Maghdubi alaihim. Baik, boleh ulang dari ghairil maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Jadi banyak peningkatan nih, tapi kita sedikit demi sedikit singgung ya mengenai sifat huruf. Di sini nasihat dari kami, Papi, jangan tergesa-gesa di dalam penyebutan setiap huruf ya. Ikutin saja nada yang Papi punya itu. Nada itu sudah merupakan nada standar ya, nada yang paling dasar. Jadi pada jumpa huruf-huruf yang sukun, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan Bismillah ya, tapi Bismillah ya, seperti itu. Baru selanjutnya tadi pada Maliki Yaumiddin. Ikutin saja dia jalurnya ya. Maliki Yaumiddin. Di ayat kelima juga seperti itu. Iyyaka ya. Jangan tergesa-gesa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Insyaallah jika ini dipertahankan sudah lepas dari berbagai macam kalahan ya, tapi barakallahu fiik. Barakallahu fikuma, Opung dan Papi. Alhamdulillah ini peningkatan senantiasa terjadi ya, dan kita insyaallah taala akan banyak kemajuan ini. Masya Allah. Insyaallah kita akan lebih tajam lagi ya dalam tingkat pengkoreksiannya jika kita setelah menyelesaikan istilah daripada huruf yang mempunyai sifat ini. Ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita melanjut kepada sesi inti kita, tahsinul Quran. Untuk pembacaan ini kita ambil yang paling lambat aja ya Ustadz ya, pakai apa namanya? Tahqiq. Tahqiq ya. Tahqiq ya. Tingkat pembacaan tahqiq, ada 3 ya. Tahqiq, tadwir dengan hadar. Ya, kita pakai yang tahqiq. Nah, karena tahqiq ini disitulah terlihatnya sifat asli. Ya. Contohnya nih, kalau Anda baca hadar atau bahkan hanya sekedar tadwir saja, ini tidak akan nampak sifat itbaq. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, nampak. Tapi pada saat ditahqiq
Shiratal ladzina an'amta alaihim. Lihat ya. Jadi sifat itu dia terikat sekali dengan kecepatan membaca ini. Nampak langsung dia. Ain juga seperti itu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat ditahqiq, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Lihat bagaimana pengeluaran makrosnya langsung jelas di situ. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut kepada pembacaan surat ya, yang mana menjadi sesi utama kita di sini. Tahsinul Quran. Kita mesti di An-Nasr apa? Kemarin Udah, afwan An-Nasr. jamaah ini anak sedikit lupa Ya, ada yang kalau nggak salah kita udah masuk Al-Kafirun hari ini, atau benar ya Bapak-Bapak ya? Kita Terakhir An-Nasr. An-Nasr satu-satu baca ayat apa satu orang satu surat? Satu Pak udah. Satu-satu. Satu surat. satu-satu ya. Satu surat ya betul. Satu surat. Baik. Iya. Baik. Baik. Kita akan talkinkan. Insyaallah tolong di unmute masing-masing daripada peserta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu Iya. Di sini Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, kita sudah masuk kepada huruf syiddah ya. Jadi syiddah itu kasar dan rokhwah itu halus. Ya, a ini harus kasar. A, jangan au. Ini masuk huruf yang lembut ya. Tapi dia a. Au. Ya. Terlihat dia sentakannya itu terlihat ya. A. Au. Baik, kita boleh ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pastikan kita juga sudah masuk pelajaran hamas ya, sifat hamas. Pada penyebutan huruf H ini benar-benar huruf yang paling tinggi tingkat hamasnya. Jadi lihat semburannya terasa sekali ya. Ya, yang paling kencang dan paling tajam. Begitu juga dengan dia kasroh. Nirrahim, him ya. Disembur dia. Nirrahim seperti itu. Ya, inilah tingkatan hamas tertinggi ya yang diduduki oleh sebuah huruf pada H. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ajma'in. Mumtaz. Qul ya ayyuhal kafirun. Sebentar. Ikhwah, lihat di sini. Kita tadi sudah masuk kepada huruf isti'la ya. Nah, di sini paling banyak terjadi kesalahan itu pada kaum muslimin itu penyebutan huruf qaf yang berharokat dhammah. Dia menyebutnya qul ya, qul ya. Nah, ini secara makhraj sudah tepat. Qul ya. Namun secara sifat tidak tepat. Karena dia harus diangkat. Qul ya. Qul. Ya, pastikan lidah belakang kita naik. Saya masalah
Of ini memang agak panjang ya, bahkan yang tingkat lanjutan juga masih bermasalah di sini. Boleh kita pindah ke ini sebentar, Pak Ketua? Iya, Pindah ke papan tulis. gitu kan. Iya. Termasuk of dengan ro di sini ya. Ini yang mesti diperhatikan dan sesuai dengan pengalaman kita di sini paling banyak terjadi kesalahan. Ya. Iya. Ini penyebutannya harus seperti ini ya. Ini disebutnya dia o ya. O bukan ku. O ini turun ya. Posisi dia harus ini off ya. naik ke atas. Pastikan dia naik ke atas. O ya. Sedangkan kalau dia naik ke bawah, dia turun ke bawah seperti ini mendatar, ini bacaannya ul. Ul ya, lihat ya. Ul ya, ini turun ke bawah. Tapi pada saat dia naik, kita naikkan, diisti'alakan ya, maksudnya seperti ini. Suaranya seperti ini. Ul ya, seperti itu. Begitu juga dengan ro ya, ikhwah. Jangan kafirun. Nah, ini rendah nih, kafirun. Tapi kalau seperti ini dia naik ke atas, kafirun. Lihat, beda ya, tebal dan dia tinggi suaranya. Kafirun, run. Kalau tipis, perhatikan ini kalau dibaca dengan tipis ya, atau dia istifal, kafirun, run. Nah, ini tipis kelihatannya, kafirun. Tapi yang benar adalah dinaikkan ya di sini. Ya. Kafirun. Iya, inilah maksud daripada isti'ala itu, dan di sini memang lumrah ya terjadi istifal pada saat di sini. Baik, boleh kita lanjut lagi ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Qul ya Baik, barakallahu fiik. Perhatikan ya hamas di sini ya, huruf kaf itu ada hamasnya ka ya. Nanti kita akan masukin huruf ta juga ya. Ta juga seperti itu. Ada keluar percikan udaranya. Kita lanjut. La a'budu ma ta'budun. Ya. La Baik, ikhwah di sini juga termasuk salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan itu pada huruf ain yang disukunkan ya. Jadi bacaannya ta'budun ya, bukan ta'budun. Ta'budun, tapi ta'budun. Kenapa? Karena huruf ain ini adalah huruf yang lembut ya, atau dimasukkan dia juga kepada tawassut ya, mutawasitoh boleh. Namun intinya ain ini lembut, tidak keras. Jangan dia ta'budun, tapi ta ya. Nggak sanggup leher itu menyatukan makrojnya, menyatukan sesama mereka daging itu ya. Daging itu tidak tersentuh. Kalau ini sudah bersentuhan nih daging nih. Tapi dia ta'budun seperti itu. Ya. Nah, ini sifat huruf yang lembut seperti ini. Kita ulangi. La a'budu ma ta'budun. Ya. Jayid jiddan, Masya Allah. Kita lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud.
Baik, di sini perhatikan ya. Banyak di sini yang dipanjangkan, mat yang lebih dari 2 harokat, apalagi langsung masuk kepada ikhfa di sini ya, ada dengung. Di sini jangan sampai terbolak-balik. Pertama dia panjang ya, wala an. Nah, di sini ada ikhfa atau dengung ya. Jadi ditahan dia 3 harokat. Wala antum. Ya. Baru setelahnya abiduna ma. Ah, di sini jangan lupa untuk dipanjangkan juga ya. Abiduna ma a'bud. Diakhiri dengan kekerasannya huruf syiddah dari hamzah. Hamzah ini syiddah dia ya. Ma a'bud. A'bud. Keraskan dia, dikeraskan, kasarkan ya. Keras saja kasar. Karena hamzah ini jika dia disukunkan bunyinya adalah a ya. Yaitu suara yang kasar ya keluar dari mulut kita. Pada saat dia tidak disukunkan pun juga masih terasa kasarnya. A'bud. Mana sini triknya sedikit lebih tricky di sini karena bertemu dengan ain yang bersifat lemah lembut. A'bud. Baik. Kita ulang sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. ولا Baik, barakallahu fiik. Wala ana abidum ma abadtum. Baik. Baik, barakallahu fikum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum A'bud ya, ada pantulan ya. Pantulan itu di sini qalqalah apa namanya di sini? Ikhwah, qalqalah kubro atau sugro? Kubro. Kubro ya. Kubro itu dia mentok dia. Bud ya. Tapi kalau dia sugro itu contohnya seperti lam yalid walam, ya enggak ada, bukan lam yalid walam tapi lam yalid walam, dia aja suaranya. Kalau di sini ma'bud, nah, mentok dia kepada leher ya. Iya, seperti itu. Kita lanjut akhir ayat. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Wah, freezing. Masya Allah. Tadi sempat terputus tuh Ustadz. Afwan. Tadi sempat terputus. Iya, Afwan. Ada gangguan jaringan. Afwan. Sekarang sudah tersambung, ikhwah? Sudah. Baik. Kita ulangi ya. Ana tidak mendengar ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Di sini biasanya kekuatan syiddah dan hamas pada huruf kaf itu menurun karena dia dhammah ya. Jadi triknya kalau untuk ingin menjaga huruf hamas di kaf ini,
tekan lagi makhrajnya. K ya, ditekan gitu. Nah, di sini ku. Ya. Pada saat ditekan gitu kita lebih mudah untuk mengeluarkan sifat hamasnya. Lakum dinukum ya. Lakum, karena ditekan gitu boleh tidak? Boleh ya, karena kaf ini adalah huruf syiddah. Ya. Dia keras, hurufnya keras. Namun uniknya walaupun keras, dia ada hamasnya. Iya. Jadi dikeraskan terus bocor anginnya. Lakum dinukum ya. Lakum dinukum waliyadin. Anda nggak tahu apakah di mic di sini dapat merekam suara hamas ya. Tapi ya seperti itu kira-kira ya penekanannya. Baik. Baik, barakallahu fikum ajmain. Alhamdulillah kita selesaikan pembacaan ini secara talqin. Kita akan cari ahkam tajwid ya pada surat ini. Baik, ikhwah, kita mulai dari ayat pertama. Di sini ada berapa mat, ikhwah? Kita cari, kita sebut pertama huruf tiga. Ya, dari pertama ada 3. Baik. Mari kita urut bersama-sama. Pertama huruf apa dia, ikhwah? Ya. Ya. Ini berapa harokat? 4. 4 harokat. Namanya? Mad. Mad. Di sini. Pak Jul ketawa aja Pak Jul. Pak Jul diambil. Baik, namanya adalah di sini mad jaiz ya. Mad jaiz munfasil. Jadi bagi yang membaca 2 rakaat dia qul ya ayyuhal kafirun. Ini boleh ya pada jenis qiraat yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh. Ya, namun yang afdalnya itu pada riwayat Hafiz An-Asim sebagaimana Quran yang kita pegang ini dibaca 4 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, seperti itu. Iya, selanjutnya membedakan mat wajib dengan mat jaiz ini Ustaz. Iya, itu lebih kepada bahasa ya. Kemarin kita kan menyatakan kalau dia diketik ya, diketik itu terpisah, ada spasinya kan. Iya. Itu paling mudah. Nah, di sini di atas repot nih. Di atas ini lebih repot karena sebenarnya hamzah ini dia numpang kepada alifnya dia. Sebenarnya tulisan ya ini dia berdiri di hamzah. Ya, berdiri di tempat hamzah itu duduk. Namun diganti. Sekarang ya-nya alifnya lihat di atas titik 2 itu ya. Alifnya di situ, di bawah pedang itu. Diganti di situ. Nah, ini adalah masalah penulisan ya. Masalah penulisan bukan penyebutan. Nah, bagaimana pada saat suhuf ini dikumpulkan seperti inilah tulisannya. Makanya ulama khot ini menulisnya seperti ini. Harusnya terpisah nih. Iya, baru ayyuha itu terpisah. Harusnya pakai hamzah sendiri dia. Ayyuha. Seperti itu. Ayyuha. Baik. Di sini memang harus mengerti lughatul Arabiyyah. Tapi adapun yang paling umumnya itu terpisah fontnya nanti. Baik. Seperti ayat ketiga itu. Kita lihat ya. Abidu nama ya, ma dengan abu itu kan terpisah kan, nampak jelas sekali terpisahnya ya. Wala antum juga seperti itu, wala antum itu terpisah, wala abudu juga seperti itu. Yang lainnya nampak terpisah. Nah, kecuali dia ini tidak nampak dia terpisah. Baik, kita lanjut huruf selanjutnya apa? Setelah ya tadi H masuk nggak? H tidak masuk ya, karena dia langsung masuk ke alif lam. Yuhal masuk ya. Yang masuk apa dia? K ya. K ya. Di sini berapa harokat ikhwah? 2. Namanya mat asli atau tobi'i ya. Asli. Jangan lupa. Boleh disebut asli, boleh disebut tobi'i. Nanti kita ini lebih menarik lagi nih. Nama-nama ini sebenarnya bukan dari
Nabi SAW atau dari sahabat, tabiin, dan ini nama dari para ulama qurra ya. Namanya bisa jadi mat asli, mat tobi'i, ada yang bilang mat wajib, ada yang bilang mat zati, ada yang bilang mat siyot. Ya ini tergantung ulama yang membuat buku itu. Dia sukanya bikin apa gitu, selagi dia orang Arab, mengerti literatur bahasa mereka gitu, mereka buat istilah sendiri gitu. Jadi tidak penting masalah namanya, masalah nama ini sembari jalan ya, melengkapi halakoh kita. Namun yang penting tahu harokatnya berapa. Oib. Yang terakhir apa? Setelah K, run ya. Berapa harokat ikhwah? 2. 2 atau 4? 4 ya, panjang. Kalau 2 harokat jadi gini bacanya. Ayyuhal kafirun. Ya, kalau 4 kafirun. Ya. Nah, di sini sebenarnya ikhwani fillah boleh 2, boleh 4, boleh 6. Inilah disebut dengan mad arid li sukun. Namanya arid li sukun. Hukum ini menjadi ya atau dikeluarkan li sukun, untuk sukun. Nah, karena disukunkan jadi apa namanya dia menjadi panjang. Kalau nggak disukunkan dia nggak panjang. Maka afdolnya 4 sebenarnya ya. 4 ayyuhal kafirun ya. 4 harokat namanya mad arid li sukun. Baik, ayat selanjutnya. Huruf mat pertama terdapat pada lam ya. Panjangnya berapa? 4. Baik, namanya apa dia? Mad jaiz ya, mad jaiz. Afwan, mad jaiz ya. Kalau terpisah dia mad jaiz. Jaiz munfasil. Penyebab-penyebab panjang itu ya dia pertama hamzah ya, kedua sukun, dan ketiga adalah nanti kelaziman, masalah tasydid nanti. Ya, baik. Selanjutnya setelah la ma ya, ma ini berapa harokat? 2. Masya Allah. Namanya mat asli, mat tobi'i. Baik. Selanjutnya dun. Harokatnya berapa ikhwah? 4. Namanya Arid li sukun. arid li sukun. Baik. Ada yang menjawab 6 tadi, boleh juga ya. 2, 4 atau 6 boleh. Tapi di halakoh kita yang lebih afdol adalah 4. Kenapa seperti itu anak katakan afdol? Karena Quran ini diterima dengan ucapan ya, dan anak menerima itu dari guru, dan hendaknya di halakoh ini mengikuti keafdolan ini. Kita mengikuti 4 ya. Adapun kalau di luar, jika kita bertemu dengan ahlul Quran yang lain, jika dia mengambil pendapat 2 atau 6, itu adalah kebebasan di dalam memilih. Insyaallah taala sifatnya mubah. Iya. Selanjutnya di ayat ketiga, huruf mat yang pertama la ya. La di sini panjangnya berapa rokat? 4. Namanya mat asli itu jaiz. Jaiz ya, jaiz munfasil ya. Baik. Selanjutnya ya. Di sini panjangnya berapa rokat? 2. Namanya mat asli. Baik. Lalu selanjutnya du, iya benar. Jangan sampai kelewat du ini ya. Berapa rokat panjangnya kuah? 2. Iya, namanya Mat asli. mat asli juga ya. Baik. Lalu setelahnya ma, ya panjangnya berapa rokat? 4. Namanya mat jaiz. Baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini sudah ini ya, sudah melekat ya istilah ini ya. Baik. Lanjut kita ke ayat selanjutnya. Huruf mat yang pertama la ya, panjang 4 harokat ya. Baik. Ya, selanjutnya huruf a ya, panjangnya berapa nih? 2 harokat. Lanjut selanjutnya ma juga, ini namanya mat apa? Mat asli. Baik. Iya, ada lagi? Baik. Ya, di sini ada intermezzo sedikit nih mengenai abattum. Ya, abattum. Ini di qiraat
di qiraat ini bagi yang sudah memasuki tahsin tingkat lanjut ya. Kenapa dal di sini nggak ada tanda sukunnya? Abattum. Hukumnya apa di sini? Abattum. Harusnya kan abadatum. Abadatum ya. Dal kan dia kolkolah kan ya, Pak Ketua ya? Iya. Oh, di sini kenapa dia dimasukkan ke ta? Abattum. Hanya sekedar intermezzo. Opung jawab opung. Oh, masya Allah ini. Udah lanjutkan. Ini masuk dia mutajanisain ya. Idgham mutajanisain. Lupa. Di sini kedekatan huruf dal dengan ca, tapi di sini masuknya ke riwayat. Nah, nanti insya Allah Taala kita akan bahas apa sih perbedaannya riwayat dengan ilmu tajwid. Ini kedua hal yang berbeda loh sebenarnya ya, antara riwayat dengan ilmu tajwid. Riwayat ini hukumnya seperti ini. Saya ambil contoh di surat Asy-Syams ya. Ada pernah dengar ayat yang berbunyi kadzabat Samud. Kadzabat Samud. Lihat di qiraah Hafs itu menjadi izhar. Kadzabat Samud. Lihat, kita melontarkan huruf ta-nya. Kadzabat Samud. Tapi di riwayat lain dia disambung. Kadzabat Samud. Nah, kadzabat Samud langsung disambung. Nah, ini masalah idgham mutaqaribain atau mutajanisain ini dia tergantung dari qiraah. Baik, ini hanya intermezzo ya, sebagai mustalah kita aja. Nanti insya Allah kita akan masukin istilah-istilah ini. Iya, ayat selanjutnya. La ya. Iya, namanya apa nih? Jaiz. Mad jaiz munfasil. Baik, selanjutnya. Ya, namanya Ada asli. mad asli. Terus Du. ya, du ya, jangan lupa ya. Wow juga termasuk kalau dia dhamma. Berapa harokat di sini? Dua harokat mad asli. Baik. Selanjutnya ma di sini berapa harokat? 4. Baik. Ya. Lanjut ayat terakhir. Mad jaiz, betul ya, mad jaiz. Ayat terakhir. Di. Mad apa nih? Mad asli. Mad asli. Ya, dan yang terakhir Din. Namanya apa, ikhwah? Mad jaiz. Mad jaiz atau mad apa? Mad arid. Mad arid wasukun. Arid disukun ya. Kalau di ujung-ujung dia karena disukunkan itu arid disukun. Ya, waliyadin. Ya, kalau nggak disambung dia waliyadini bismillah waliyadini dia jadi mad asli kalau nggak disukunkan. Ya, mad asli. Asal muasalah adalah mad asli. Pada saat dia disambung pada saat dia disukunkan menjadi mad arid disukun. Waliyadin. Jadi seperti itu. Hukum tajwid yang kedua, mari kita lihat di sini mengenai huruf gunnah ya, gunnah ya. Huruf-huruf mana yang tergantung gunnah atau dengung? Ayat pertama ada yang dengung, ikhwah? Enggak ada. Ayat kedua? Enggak ada juga ya. Enggak ada juga ya. Ayat ketiga? Ya, di mana dia? Antum ya. Tandanya di sini kepala nun tidak ada harokatnya, berarti itu berpengaruh kepada huruf setelahnya. Antum. Ya. Kalau dibahasakan teknik literaturnya, nun dan ta itu dibaca di dumah, didekati dumah, seperti itu maksudnya itu. Makanya tidak ada ini ya, kedekatan tajwid ini, hukumnya di sini seperti itu. Antum. Ya, nun dan ta bersatu. Antum. Baik. Namanya apa di sini? Ikhfa. Baik. Lanjut. Selanjutnya Ustaz. Ada yang dengung? Iya. Enggak ada. Tanya Ustaz. Baik, tafadhol. Pak Agung ya. Pak Arman Ustaz. Oh, Pak Arman. Baik. Pak Arman. Itu dibacanya antum atau antum, Ustaz? Iya, dia digantung. Pak Arman. Digantung ya. Bagus pertanyaan ini. Jangan berduduk di pada nun.
Antum itu tujuannya kepala sukun dihilangkan. Berarti dia gantung. Yang dibaca ta. Namun tidak boleh masuk. Kalau misalnya dibaca ta langsung kan dia atum, nggak bisa kan? Nah, antum ini masuk dia menjadi antum. Ya, dia menggantung. Kalau kita ilustrasikan lidah ini ya, lidah ini maksudnya nun kan di sini, na ya, na ta di sini. Nah, dia mendekat kepada ta begini, setipis-tipis mungkin. Antum. Jadi kena sentuhan sedikit sudah masuk ke ta. Antum. Tapi kalau kita baca antum ini masih jauh lidah. Antum. Jaraknya jauh ya. Terus kemudian agak dengung sedikit gitu ya Ustadz ya. Itu maksudnya. Iya, betul Pak Arman. Jadi nggak dijelasin jadi gitu nggak ya Ustadz ya. Jadi antum gitu ya. Iya, betul. Sodok. Antum gitu ya. Sodok, betul. Seperti itu. Ya, praktikalnya seperti itu yang sangat benar, tepat sekali. Antum dikayang dia ya. Karena ikhfa sendiri artinya apa? Secara bahasa adalah Samar. menyamarkan. Ya, ikhfa itu menyamarkan. Khauf ya, ada stuck dari khauf ya, samar dia. Sedangkan idgham memasukkan. Beda ikhfa dengan idgham. Contohnya nih seperti abattum. Nah, itu idgham. Kenapa? Dimasukkan. Jadi dal di sini udah nggak dianggap lagi dia gitu. Kasihan juga gitu kan. Masuk yang dianggap hanya ta. Abattum. Ya. Baik, lanjut. Ada lagi yang dengung di sini. Ayat ketiga nggak ada ya sepertinya ya. Kita lanjut ke ayat keempat. Ada yang dengungkan di sini? Keempat nggak ada. Ada. Dengung tidak hanya ikhfa loh. Dengung tidak hanya ikhfa. Iya. Ambidumma ya. Nah, di sini masuk dengung ya. Ambidumma. Namanya apa? Masih ingat? Gunnah. Mimi. Gunnah musyaddadah. Kalau idgham, ikhwah, bedanya idgham itu berarti ada huruf yang nggak dianggap, ya. Ada huruf yang tidak dianggap, padahal hurufnya itu eksis. Ya, hurufnya itu ada, tapi dia nggak dianggap. Nah, itu maksudnya idgham. Tapi di sini nggak ada yang ditinggalkan ya. A kita baca, B kita baca, dun kita baca, hanya dia masuk kepada mim. Abidumma, ya. Abidumma. Baik. Ini gunnah musyaddadah namanya. Baik, lanjut. Ayat ke-5. Antum ya, masih antum. Namanya apa? Ikhfa. Baik. Ikhfa. Yang ayat terakhir ada? Enggak ada ya. Baik. Barakallahu fikum. Masuk ke hukum yang terakhir adalah huruf yang ditebalkan. Nah, ini tersangkut paut dengan huruf kita ya. Masalah huruf isti'la di sini. Mari kita cari. Tanya dulu ini aku Ustaz. Boleh Pak Ketua. Masya Allah Pak Ketua. Ini kan pertama nun ketemu mim, idgham biguna. Iya. Lalu ini gunnah musaddadah. Iya. Jadi mana ini yang kita nilai? Gunnah idgham bigunahnya atau gunnah musaddadahnya? Atau dua-duanya? Dua-duanya boleh dimasukin ya. Dua-duanya ya. Jadi dua-duanya, tapi lebih kentalnya di sini gunnah musyaddadahnya ya. Iya, di sini tapi karena ada tasdid kan? Iya, karena ada tasdid, betul. Boleh disebut juga dia gunnah musaddada, tapi nun ketemu dengan mim kan idgham bigunah. Iya, betul. Masya Allah. Ini teliti ya. Ketua ya. Ya kan. Jadi kita menekankannya pas ketemu dengan mim tasdid. Jadi kita ininya tetap menilai ya gunnah musyaddadah. Iya, gunnahnya musyaddadah. Karena yang paling menonjol sini gunnah musyaddadahnya gitu ya. Tapi ini masuk kepada idgham bigunnah juga. Oh, ya. Ya.
Baik. Baik. Ya, kita lanjut kepada ayat yang pertama ya, yang ditebalkan di sini. Baik, pertama-tama tadi ada kita sebut ya. Apa huruf pertama yang ditebalkan? Off. Qaf. Baik, huruf kedua? Kaf. Ka. Kaf. Kaf nggak tebal. Kaf Iya. tipis ya. Oh. Kafirun. Run ya, justru run di sini yang ditebalkan. Baik, barakallahu fikum. Ajmain. Lanjut ayat kedua. Ada yang ditebalkan di sini, kuah? Mata. Nggak ada ya. Baik. Ayat ketiga. Wala antum abidun. Nggak ada. Tidak ada. Baik. Ayat keempat. Wala ana abidun. Nggak ada. Nggak ada. Ayat kelima. Wala Dan antum. keenam. Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Nggak ada ya. Udah pasti ya. Nggak ada. Baik. Barakallahu fiik. Adapun di sini di surat Al-Kafirun ini qalqalah tidak ada ya. Tidak ada qalqalah di sini. Biasanya kita mencari 4 hukum, qalqalah, mad, huruf tebal tipis, dan gunnah. Baik, yang di sini yang paling banyak adalah mad di sini ya. Makanya sebenarnya kalau baca surat Al-Kafirun ini, Ana sendiri itu durasinya panjang, misalnya pengalaman menjadi imam gitu kan, panjang karena di sini banyak sekali yang 4 harokat ya. Satu huruf saja, satu ayat saja 2 kali ada panjang 4 harokatnya, kecuali ayat terakhir. Qul ya ayyuhal kafirun. Aduh, ada 2 udah yang 4 harokat. Nampaknya pendek tapi penyebutannya panjang. Baik. Allahumma barik fikum. Kita berikan kesempatan ya untuk semua para peserta yang hadir di sini untuk membaca masing-masing 1 ayat. Iya. Ini apa mau 1 ayat atau mau langsung Satu ayat aja. baca 1 ayat saja ya? Tanya, Ustaz. Baik. Oh ya. Boleh? Itu Api ya? ayat keempat. Bunderan di atas nah itu Oh. tanda apa namanya? Iya, ini Pendek. iya ini tanda atau isyarat untuk memendekkan huruf na. Tapi kalau dia lonjong pendeknya seperti itu, di sini pendek sementara. Gimana pendek sementara tuh? Contohnya jika kita sukunkan di na, dia panjang. Wala ana, panjang dia. Wala ana. Nah, kalau kita mau stop di situ ya. Tapi kalau disambung wala ana abidum, nah dia tidak dipanjangkan. Itu maksudnya. Pendekan. Namanya apa namanya? Ya, tidak dipanjangkan. Siver. Namanya afwan, ana lupa ya namanya apa. Siber namanya ya. Taib. Barakallahu fiik. Ya, saya tanya Ustaz. Iya. Ini ayat 5 sama ayat 3 dan 5 ini sama persis ya? Iya, benar. Iya. Hanya beda ini ya, wow di sini. Ayat 3 dan 5 ya. Iya. Baik. Di sini wala antum. Ya. Wala antum abiduna ma wala antum. Iya, betul. Baik, sama persis ya. Iya, Masya sama Allah. persis. Ini teliti di sini ya. Para jemaah ini, pada teliti ini, Masya Allah, calon-calon ustadz semua nih. Anak saja yang sering baca aja, nggak nyadar kalau ini sama rupanya. Baik. Ya. Ya, kita kasih kesempatan ya untuk para peserta ya untuk membacakan surat Al-Kafirun ini masing-masing 1 ayat. Baik. Boleh di Oh ya. urut ya. Papi duluan nih. Papi, baik. Dari bismillah ya, Papi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, lanjut. Pak Jaya. Siap. La a'budu ma ta'budun. Iya, dunya jangan dipanjangin, Pak. Ya, a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Baik, lanjut. Opung. Opung. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Pak Rama. Wala ana abidum ma abattum. Iya, diulangi. Nanya pendekkan saja. Wala ana'a. Wala ana abidum ma abattum. Ya, lebih ditekankan lagi untuk sifat huruf ainnya, Pak Rama. Wala ana'a, ya. Pastikan dia keluar dari leher ya. Ana abidum ma'abattum. Abattum. Seperti itu. Wala ana abidum ma abattum. Iya. Barakallahu fiik. Lanjut. Pak Hari. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Dikeraskan lagi untuk antumnya, Pak Ari. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, barakallahu fiik. Lakum dinukum waliyadin. Mumtaz. Baik. Belum disuruh udah baca dia. Mantap, mantap. Takut nggak kebagian. Mumtaz. Pas pula Mumtaz nih. Mau berangkat kerja. Terus. Ada yang mau berangkat kerja, Pak Ketua? Ya, Baik. Pak Zul satu surat aja. Masya Allah. Kalau ketua yayasan memang harus seperti itu. Baik, silakan Pak Arman. Oh, dari Bismillah ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar Pak Arman. Jangan terburu-buru dalam penyebutan tasydid ya. Bismillah. Nikmatin saja dia. Bismillah. Ya. Kalau di sini grogi Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, memang belum sempurna tuh tadi. Oke, bismillah. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Barakallahu fiik. Qul ya ayyuhal kafirun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Tidak ada salah nih. Alhamdulillah. Pak Adi. Oh, siap. La a'budu ma ta'budun. Baik, perhatikan huruf ainnya ya Pak Adi. Di sini harus lemah lembut ya. A'budu tapi makhraj tadi sudah benar itu. Sudah duduk pada makhraj yang hak ya. Tapi di sini lembutnya. A'budu ma ta'budun. Bisa dicoba? La a'budu ma ta'budun. Baik. Ya. Pak Agung. Lanjut, Pak Agung. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Antum yang pertama dikasarkan lagi, Pak Agung. Wala al ya, kasar dia. Baik. Wala antum
عابدون ما أعبد. Baik, barakallahu fiik. Buddha. Wala ana abidum ma abadtum. Baik. Lanjut sampai habis nih Pak Ketua. Iya tuh, betul tuh. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fikum ajmain. Ya. Alhamdulillah di sini penilaian kita ya pada saat membaca itu bukan terletak pada nada ya atau bagaimana jenis suara, namun adalah tepatnya makhraj dan sifat ya, tepatnya makhraj dan sifat. Adapun nada itu menyusul ya. Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah nikmat berupa suara yang indah itu merupakan tambahan padanya. Namun kenikmatan membaca Al-Qur'an ini lebih terletak kepada makhraj dan sifatul hurufnya. Iya, adapun dari kami alhamdulillah kita telah baca ini ya surat Al-Kafirun, dan insyaallah taala di minggu yang akan datang kita akan membaca ini satu persatu per surat ya. Insyaallah jika kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Jalla wa ala. Amin. Kemudian insyaallah besok kita mengakhiri bab yang sifat huruf memiliki lawan. Ya, yang mana ini termasuk sifat yang sangat menarik juga ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana asal usulnya kenapa bisa itbaq. Yes, jadi segala sesuatu di dalam hukum-hukum ini atau ahkam ini memiliki asal usulnya. Itbaq ini cukup menarik dan penyebutannya juga cukup sulit dan hanya bisa didengar oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid saja. Itbaq ini tidak bagi orang awam jika mendengar para qori atau pembaca Quran membacakan surat, itbaq ini sangat tidak terasa ya. Padahal dia jelas adanya, bukan seperti tebal tipis. Baik, inilah sifat dari itbaq yang insyaallah taala akan kita jumpai di minggu yang akan datang. Kami berpesan tetap nasihat kita, jagalah tilawah di rumah gitu ya. Dimana sebagaimana di grup ini ya ada satu yang ketinggalan nih Pak. Masya Allah, ada yang ketinggalan. Masya Allah. Baik, Bentar nih Pak Aris, dari awal nih Pak Aris ya. Taufik. Pak Aris Nandarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman gowes itu. Masya Allah, Masya Allah. Baru sampai jadi nggak masuk, nggak pengen ikut tapi jadi ikut cuman terlambat ini. Ayo, baca La ba's ya akhi, la ba's. baca Al-Kafirun. Boleh. Boleh ya. Kita dengarkan ya dari Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut ya. Lanjut sampai alif. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Ya, Pak Taufik di sini Ya. kita Pak Aris ya. Sorry. Ya, Afwan. Aris. Pak Aris di sini kita tadi sudah masuk kepada pelajaran syiddah ya. Sini penekanannya adalah kepada huruf-huruf syiddah, hamas dan isti'la. Ya. Lihat. Pertama di sini yang paling kuat di surat ini huruf syiddah. Jadi qul ya itu ayyuhal ya. Itu ayyuhal. Begitu juga ayat selanjutnya la a'budu. Jangan digeser tapi disentak.
Contohnya geser itu seperti ini. La a'budu ma ta'budun. Lihat ya, tergeser saja dia. La a'bud. Tapi dikeraskan. Ini namanya syiddah. Iya, betul. Baik. Boleh diulang dari ayat pertama ya. Pembacaannya disentak. Qul ya ayyuhal. Bukan qul ya ayyuhal. Tapi qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Baik, khalas. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Untuk mengenai sifat ini boleh nanti dibuka sembari diulang rekaman dari kita. Di situ ada pelajaran isti'la dan istifal tadi. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana cara penyebutan huruf-huruf yang tebal. Barakallahu fikum ajma'in. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Wa iyyak. Sahalallahu lak. Mudah-mudahan Allah mudahkan di kantor nih. Ustaz, ada mau nanya Ustaz. Ya, Boleh. Apa Muslim? Ya, Fadol. minggu lalu nih tugasnya dikasihkan ke Pak Ketua. Oh nih. iya, Jadi Masya dia dijawab Allah. Itu saat Iya. pemakaian za itu tidak boleh hamas. Itu kenapa Ustaz? Iya, betul. Masya Allah. Ini alhamdulillah diingatin ini. Jadi siapa yang bersedia untuk maju ke depan nih untuk membahas ini? Ya Ketua lah. Aduh. Kenapa za tidak dimasukkan hamas? Padahal itu kan ada z-nya juga ya, Z-nya seperti gitu ya. hamas yang lain ya. Iya, iya. Ak, at. Kenapa za tidak dimasukkan kepada huruf hamas? Nah, di sini dia. Ini biasanya yang sudah mendalami ilmu sifatul huruf yang memiliki lawan, nah ini bisa untuk merasakannya ya. Za, kenapa dia tidak masuk hamas? Awal Ustaz. Ya, la adri, masya Allah. Baik. Ya, memang ini bukan termasuk ini ya, bukan termasuk kewajiban di dalam seorang penuntut ilmu tajwid untuk mengetahui hal ini. Tapi kita boleh share sedikit ya di papan tulis ini. Saya akan jelaskan bagaimana setiap huruf itu memiliki tempat-tempat yang satu makhraj. Ya, di sini adalah ilustrasi mengenai mulut kita ya, ilustrasi mengenai mulut kita. Dan huruf ini adalah gigi ya, gigi dan ini bibir. Ya, ilustrasinya seperti ini. Huruf za kan di sini ya, betul? Ikhwah, letaknya. Iya. Karena di sini tempatnya adalah za, sa, ya. Dan satu lagi apa dia? Zo. Ya. Zo. Lihat. Setiap huruf ini dia memiliki satu-satu sifat menonjol. Yang ini dia afwan ya. Pertama di sini dulu ya hamasnya ya. Hamas yang di sini dia isti'la. Bentuk hamasnya dia sa. Ah, di sini dia. Bentuk hamasnya dia sa. Lihat perbedaan antara sa dengan za ya. Kita menyebut sa itu tidak bisa dengan suara yang besar. Sa ya. Apalagi pada saat dhammah. Su lemah sekali ya. Yang mana pita suara di sini ya. Pita suara kita itu tidak bekerja dengan banyak penyebutan huruf hamas. Sa. Lebih banyak angin yang keluar dari mulut kita. Sa. Ya, tapi pada saat za benar-benar mengandalkan pita suara. Ya, pada saat pembacaan huruf za ini kita benar-benar mengandalkan ini pita suara ya.
Za. Za. Za ya. Afwan pita suara di sini ya. Ya, di bagian sini. Benar-benar mengandalkan huruf za. Za, lihat ya. Sedangkan sa dia mengandalkan angin yang keluar dari mulut. Nah, jadi jawabannya adalah kenapa tidak masuk huruf hamas? Karena di titik ini huruf hamas sudah direbut oleh huruf sa, seperti itu. Nah, di sini keunikannya ya. Jadi setiap titik makhraj itu memiliki 3. Ada yang isti'la, ada yang hamas, ada yang biasa ya. Huruf yang jahar. Ya, saya ambil contoh lagi untuk memudahkan ilustrasi ini. Huruf di bawah sini ya, di bawah gigi sini, yang dia nyentuh ke atas seperti ini, atau disebut dengan huruf sofir. Ini satu titik nih di bawah ini, ada so, ada sin sama zai. Lihat ya. Bentuk hamasnya sudah diambil oleh sin. Sa ya. Sa, yang mana lidah ini bersentuh dengan gigi, lalu dia tengahnya naik ke atas gini ya. Sa. Sa. Huruf isti'lanya sudah direbut oleh sod, tapi mereka tetap satu titik di sini. So. Dibaca sa, isti'lanya so. Huruf pita suaranya gimana? Za, dikeluarkan dia suaranya seperti itu. Nah, ini adalah kronologi bagaimana satu makhraj itu bisa terjadi 3 sifat ya. Nah, jadi jawabannya adalah kenapa sa Aduh, kok terputus. Saya lanjutin ketua, lanjutin. Saya kurang bisa menjelaskan masalah za sama sa tadi, mungkin tunggu Ustadz Abu. Cuman saya ingin menjelaskan tadi pertanyaannya Papi mengenai tanda bulat. Itu ada 2 macam tanda bulat. Yang satu bulat benar bulat, namanya sifir mustadir. Kalau sifir mustadir ini artinya dia tidak dianggap, dia tidak dibaca. Artinya pada waktu wakaf, walaupun wakaf dan wasal, dia tetap pendek. Sedangkan yang satunya lagi adalah yang lonjong tadi, gambar lonjong. Jadi lonjong itu dia namanya sifir mustatil qaim. Artinya tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Abu Omar, kalau dia wakaf, dia panjang. Nah, nanti saya akan tampilkan di grup ayat yang tadi kita baca, lalu penjelasannya juga. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya bagus nih. Jadi pertanyaannya kita harus mengungkapkan secara teori. Jadi insya Allah nanti saya akan tampilkan di grup bedanya sifir mustadir sama sifir mustadir sama sifir mustatil qaim. Jadi yang tadi ada yang lonjong, ada yang bulat. Itu kalau dibaca Quran tuh kelihatan tuh ada yang bulat sama yang agak lonjong dia. Cuman lebih bagus supaya nggak keliru, ya udah di wasal aja, tapi bacanya pendek. Gitu. Ya, terus tadi lanjut Ustadz Abu. Iya, afwan tadi terpencet ke clean tadi. Iya, seperti itu kira-kira Opung penjelasannya apa bisa diterima? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, cuma pengucapannya saya sering susah itu Ustaz. Kadang kita anggap tidak hamas tapi yang dengar hamas gitu. Itu aja mungkin perlu khusus kali. Oh, sebenarnya itu kemiripan ya. Itu bukan hamas. Contohnya misalnya kita nyebut sa. Kalau ingin kita tunjukkan hamas, dorong saja udara lebih banyak. Sa, sa, seperti itu. Atau penyebutan huruf ha ya. Ihdinas sirata ya, keluarkan saja. Tapi pada saat dia tidak hamas, besarkan suaranya. Ya, contohnya za. Walaupun dia tergeser ada sedikit udara, itu tidak bukan suara hamas. Yang hams dimaksud itu adalah suara dari udara yang kecil itu, semburan itu yang kecil. Kita tidak akan bisa menyebut huruf sa dengan pita suara. Coba kita sebut sa dengan pita suara, pasti larinya ke za. Kita tekan sa. Yang pertama sa, kita naikkan pita suara satu titik, pasti jadi gitu ya. Nah, secara teknisnya seperti itu terjadinya.
Udah dia jadi pita suara, sifat yang kedua di isti'la kan. Jadi dho. Jadi dho. Gitu. Asal muasalah dia hamas dulu. Fa, naikkan udara dari dada, benar-benar fokus kepada pita suara. Za, pasti dia jadi za. Tebalkan, jadi dho. Seperti itu. Asal muasal satu lagi nih, sa tadi ya. Sa. Dinaikkan suara jadi za. Ditebalkan jadi so. Ya. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum ajma'in. Ya, alhamdulillah sampai sinilah materi yang kita sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, tentunya segala keutamaan hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Ya, adapun kekurangan dari majelis ini merupakan bentuk daripada kelemahan ana sebagai makhluk Allah. Dan adapun dari kita mengingatkan untuk di sini adalah hari Jumat, untuk sangat dianjurkan bagi seorang muslimin untuk membaca suratul Kahf ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka dia akan disinari antaranya dia dengan Ka'bah. Atau dalam hadis yang lain akan disinari dia di antara 2 Jumat. Nah, keutamaannya sangat besar. Ya, bahkan barang siapa yang menghafal 1 sampai 10 dari surat Al-Kahfi maka dia terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, masih Dajjal. Baik. Ya, sekian dari ana sebagai pembimbing tahsin di sini, dan majelis ini pun kita kembalikan kepada Pak Ketua. Betul, Pak Ketua. Baik, jazakallah Ustaz Abu Umar. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan halaqah tahsin kita, masalah sifatul huruf, isti'lah dan istifal. Insyaallah minggu depan kita akan membahas ke itbaq dan infitah. Insyaallah. Iya. Nah, maka nanti setelah kita membahas keempat sifat ini, maka akan lebih apalagi nanti penilaian di dalam pembacaan surah-surah yang akan kita baca, akan kita talakikan. Insya Allah akan lebih keluar, lebih tajam lagi. Lebih keras lagi dibulinya nanti. Insya Allah. Masya Allah. Baik, saya rasa itu saja. Tadi pertanyaannya sangat-sangat bagus dari Papi. Nanti insya Allah saya akan share di grup penjelasannya. Semoga nanti bermanfaat bagi yang lain atas Papi tadi. Ya, karena memang mungkin dianggap gampang itu, tapi ada penjelasannya, ada yang lonjong, ada yang bulat. Nanti bisa dijelaskan secara teori. Insya Allah akan menjadikan ilmu yang ini baik buat kita semua. Baik, itu saja dari saya. Waktu sudah jam 7.30 lebih. Alhamdulillah. Mari kita tutup halaqah kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.